Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita manfaatkan, kebetulan kita sudah masuk bulan Syawal. Keistimewaan bulan Syawal yang ditunjukkan Rasulullah adalah Rasulullah paling banyak puasa di luar Ramadan adalah bulan Syawal. Yang paling tidak nimbul khilaf adalah kalau panjenengan puasa Senin Kemis dan puasa Yaumul Bid. Hari ini tanggal 13, 14, 15, jadi Rebu, Kemis, Jumat, ini Yaumul Bid. Jadi nisfu sabanya nanti malam Jumat, nisfu sabanya. Yang penting kalau puasa Senin Kemis tidak akan timbul khilaf ya, karena memang Nabi mencontohkan kalau puasa Senin konon lahirnya beliau, Kemis adalah dilaporkan amalan kita tiap minggu. Dalam Yaumul Bid memang dicontohkan dalam satu bulan. Kalau Senin Kemis sudah 8 ditambah Yaumul Bid jadi nanti 10 hari, sepertiga bulan Syawal kita sudah puasa. Keistimewaannya yang sering disebut para ulama adalah nisfu Saban, pertengahan bulan Saban ini, yang intinya ya memperbanyak ibadah, baik tahajud, baca Al-Quran, zikir, sedekah. Monggo. Jadi malamnya kita sholat malam, tahajud, kemudian banyak baca Al-Quran, banyak zikir, kemudian yang utama kalau kita bisa bersedekah. Kemudian dari semuanya ini yang penting kita perhatikan adalah bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu sampai ada yang berjalan sampai ratusan atau ribuan Nabi, tapi yang kita imam ini adalah 25 Nabi dan Rasul. Yang menarik adalah setiap umat Rasul atau Nabi itu, Rasul mesti dimusuhi orang-orang yang berdosa. Kalau sudah sampai puncaknya, maka Nabi dan Rasul sudah ditantang, dihina, diejek dan sebagainya, maka menjadi tadhkirah, menjadi ayat bagi kita. Ayat artinya menunjukkan kebesaran Allah. Umat Nabi Nuh nantang tokoh-tokohnya, penggede-penggedenya menganggap Nuh orang miskin, pengikutnya juga miskin, dianggap tidak apa-apa, hampir saja diusir. Kemudian dengan mohon pada Allah mendapat agar tidak diselamatkan, maka Nabi Nuh diberi wahyu bagaimana membuat perahu. Zaman dulu belum ada perguruan tinggi, belum ada insinyur, tetapi langsung Allah memberikan bimbingan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar, yang nanti muat berapa pasang manusia, segala binatang masuk dalam perahu tadi. Bagaimana akibatnya umat yang telah menentang Rasul dan mengusir Nabi Nuh, kemudian diadab dengan banjir bandang 40 hari 40 malam. Air dari langit, air dari bumi muncrat keluar, akhirnya membenam negerinya itu, bahkan gunung pun tenggelam.
Dan intinya semua rasul mengajak wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Sembahlah Allah, tidak ada sekutu baginya. Intinya adalah tauhid, la ilaha illallah. Sehingga Nabi ngendika akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah akan masuk surga. Rumah-rumah sakit Islam itu selalu juga menjaga agar supaya orang-orang yang sakit keras yang menjelaskan meninggal oleh rohaniwan dibimbing untuk baca la ilaha illallah. Ternyata sekian banyak orang Islam yang sakit yang akan meninggal itu dibimbing la ilaha illallah, ternyata tidak semua bisa, padahal sudah Islam. Contohnya pernah diteliti oleh rohaniwan di rumah sakit Islam di Jakarta. Hampir dicatat selama dia jadi rohaniwan di rumah sakit itu hampir 1000, tapi tidak ada sepertiganya yang bisa mengucap la ilaha illallah. Walaupun dibimbing, Mbah, moga Bu, moga Pak, mengucap la ilaha illallah. Padahal juga Islam, kemungkinan mungkin dia tidak sholat atau mungkin hanya, sehingga semua yang sakit itu tidak bisa walaupun Islam mengucap la ilaha illallah ternyata tidak semua bisa. Apalagi kalau di rumah sakit non Islam, bukan diucapkan la ilaha illallah tapi menurut agamanya, Yesus apa jadi, atau mungkin tidak dia. Kalau tidak dipasang ini, karena pernah ada tokoh Islam yang di rumah sakit dipasang tentunya bukan kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Oleh karena itu panjenengan setiap pada sholat jangan lupa salah satunya zikir adalah la ilaha illallah. Yang bisa kita lakukan adalah tahmid 33 kali, tasbih dulu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 hanya 100. Ringan tetapi itu luar biasa, sehingga itu harus masuk modal di mana fakir miskin sering saya sampaikan semacam protes kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini sama-sama Islam tetapi amalan saya kalah. Lu kalah gimana? Habis sahabat-sahabat yang lain itu kaya, beliau juga sholat seperti kami sholat, dia juga puasa, dia juga malah bisa haji, bisa zakat. Kami ini paling-paling apa? Ya sholat dan puasa, kadang-kadang pun berat. Kemudian Nabi memberikan kabar gembira, maukah aku tunjukkan kepada kamu amalan yang bisa mengimbangi orang-orang yang kaya? Ya Rasulullah, ya. Karena itu kamu jangan lupa setiap habis sholat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan tutup la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Orang-orang miskin, sahabat miskin gembira, bersyukur. Tetapi orang-orang yang kaya, sahabat kaya tadi kemudian terkejut loh. Saudara-saudara kok habis sholat kok tidak terus pergi, tidak matko lamcing, matko salam kecing, kamu kok masih duduk-duduk? Ya, kami yang miskin ini kami tahmatur Rasulullah, penjenengan iso zakat, iso haji, lah saya itu tidak apa-apa, saya itu ingin dapat amalan yang kami bisa menjalani. Ternyata Rasulullah menunjuk
tiap habis sholat baca ini, wiridnya ini, zikirnya itu. Kalau cuma begitu saya juga bisa. Sing kaya mengatakan bisa, dan sing miskin protes lagi. Matur ya Rasulullah, ternyata sahabat yang kaya juga mengikuti kami. Kamu hendaknya bersyukur karena orang miskin yang ibadahnya baik, nanti hisabnya ringan. Kok ringan ya? Ya karena kamu tidak akan dihisab soal harta, mau kamu miskin. Jadi kamu yang kelebihan, andai kata nanti cepat-cepatan membuat soal kamu lebih dulu, karena kamu tidak hisabnya tidak terlalu lama. Karena alhamdulillah akhirnya yang sahabat yang miskin pun tetap. Namun semangat orang untuk beramal sehingga waktu ada panggilan untuk bersedekah, orang miskin pun bisa sedekah walaupun hanya dikabarkannya pun sebutir kurma. Sehingga ini yang diejek oleh orang Yahudi. Apa orang Islam kok nyumbang kok mau semini. Jadi mereka diejek. Tetapi alhamdulillah justru semua orang miskin berani berkorban dengan kemampuan yang ada ini, terus merupakan satu kelebihan yang luar biasa. Dia tidak mau ketinggalan. Kembali kepada tadi tazkirah atau ibrah atau ayat Rasul-Rasul yang telah mendahului kita. Setelah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, umat Nabi Hud juga yang menentang, kemudian diazab. Jadi diazab juga, dimusnahkan. Kemudian suara yang menggelegar yang keras. Kemudian umat Nabi Soleh dengan angin topan yang dingin 7 malam 8 hari. Kemudian umatnya Nabi Lot dengan hujan batu. Sehingga di negeri Sodom itu, sehingga orang-orang kafir Quraisy diingatkan kalau berdagang lewat daerah itu, dan orang di situ tuh ingat bahwa daerah ini, daerah Sodom ini adalah dulu pernah hujan batu. Kemudian umatnya Nabi Musa, Fir'aun ditenggelamkan di laut. Jadi semua yang menentang Rasul kemudian tidak percaya pada hari akhir, mereka akan menemui azab dan mereka besok akan menyesal. Mengapa dulu tidak? Dalam surat Al-Mulk disebutkan mereka, mengapa saya mendengar kami tidak mengikutinya, menyesal. Oleh karena itu inti daripada kita itu akan dengan membaca riwayat para rasul dan umatnya ini akan meneguhkan keimanan kita, terutama kita bisa menjaga sholat kita dan anak turun kita betul-betul usahakan anak cucu kita bisa sholat, karena dengan sholat itulah karena yang pertama kali satu-satunya dalam Al-Mudaththir salah ada pertanyaan. Besok ada pertanyaan, masalah kakum fis sakor, apa sebabnya kamu masuk neraka sakor? Mereka jawab, lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk golongan orang yang sholat. Jadi sholat itu betul-betul betapapun sibuknya pekerjaan, hendaknya kita lakukan. Syukur bisa berjamaah di masjid, kalau tidak dimanapun, di kantor atau di pekerjaan, walaupun mungkin berdua, bertiga, usahakan bisa berjamaah. Jadi berjamaah itu minimal 2 orang toh. Jadi temannya yuk salat sih. Kalau tempat kerjanya ada musola itu syukur, kalau tidak paling tidak berteman-temannya mengajak jamaah. Seistimewa. Karena apa? Nek jamaah itu 27 kali lipat lima sendiri. Karena itu diingatkan kalau anak kita umur 7 tahun harus diajari sholat, harus bisa sholat.
Kalau sampai 10 tahun belum, itu maksudnya dalam istilah Arabnya dipukul, tapi dalam sini bukan arti dipukul sebagaimana apa artinya diperingatkan keras. Kalau anak cucu kita kok 10 tahun urung sholat, nah, bapak ibunya mbahnya itu juga mengingatkan, ayo kalau bisa ngajar ya ikut nang PPK apa mengundang guru, ini penting. Jadi sekali lagi sholat kita jaga, dan termasuk tadi kalau penjaringan karena setelah sibuk, nanti zikirnya sambil jalan boleh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi itu kenikmatannya. Jadi semua umat Nabi yang menentang, kok zaman Nabi Muhammad kok tidak, Pak? Waktu itu turun ayat, selama kamu di situ Muhammad, kamu tidak, Allah tidak akan menghadap sebagaimana umat yang dahulu. Tapi itu ada orang, Pak, yang kaya raya, sehat, umurnya panjang, tapi tidak sholat. Kamu jangan tertarik orang yang demikian. Hanya ditunda adabnya itu. Ditunda adabnya. Jadi kita sugih, sehat terus, ora tau loro, ora sholat. Kamu jangan terpengaruh itu. Itu berarti ditunda adabnya. Ditunda adabnya. Apalagi kemudian terus menghina orang yang beribadah, ngentek-ngentek waktu dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi, satu pertama itu kita jaga sholatnya. Yang kedua, ada doa-doa para nabi yang perlu kita ikuti juga, seperti Nabi Musa itu karena dia celat, itu selalu mohon pada Allah, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Paling tidak kita bisa ngerti Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah segala urusanku. Kalau panjenengan jadi mubalek ditambah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Lepaskanlah keluhan lidahku agar supaya orang-orang paham dengan pembicaraanku. Paling tidak panjenengan bisa doa pendek tadi, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, sabar, lapang dada. Wa yassir li, dan mudahkanlah segala urusanku. Pekerjaan apapun juga. Saya pernah naik taksi, ada seorang sopir dulu, suatu saat aku delan aku ora payu-payu. Nah, kemudian dia ingat, jadi dia berusaha sholatnya baik, bisa berjamaah. Pokoknya di mana saja dia berusaha untuk mampir di masjid untuk bisa berjamaah. Ternyata dia cerita apa? Dia cerita pada saya, wah alhamdulillah Pak, kendala mulai itu saya laris Pak. Dan cukup ceritanya seorang sopir waktu itu menceritakan, ternyata dia selalu berusaha untuk bisa saat sholat bisa mampir masjid untuk bisa berjamaah. Dan itu betul-betul diusahakan. Delalahnya kalau ada penumpang adalah kok ya habis itu bisa terus istirahat di masjid. Sementing nyuwun. Nah, itu mas tadi Rabbishrah li sadri wa yassir li amri, dimudahkan. Lah sarananya apa? Kamu ud'uni astajib lakum, syaratnya apa? Kamu wastajibuli wal yu'minu bi. Hendaknya kamu ya juga memenuhi kewajiban dari Allah. Kewajiban apa? Itu kamu diwajibkan sholat, aqimus sholat. Demikian catatannya khusus pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam ibadah sholat ini dan menjaga tauhid kita. Dan jangan lupa, karena ini bulan Syawal, memperbanyak zikir. Ya, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memperbanyak istighfar untuk diri kita dan mohon ampun untuk kedua orang tua kita. Salah satu bukti birrul walidain adalah kita tidak lepas untuk mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah wafat mendahului kita. Ini penting kami sampaikan, karena
Birrul walidain yang paling mudah adalah kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tidak bahasa Arab ya bahasa Jawa, bahasa kita, mendoakan bangga kita, orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan anugerah Allah, berikan rahmat Allah, dikurangi diampuni dosa-dosanya. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.